Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya dalam belajar jarak jauh ini atau PJJ ya. Ketemu lagi dengan Bu Leni, mapel matematika. Kita masih dalam bab 1 ya, bab 1 tentang pola bilangan. Sebelumnya kan kalian belajar pertemuan sebelumnya ya, kalian belajar tentang mencari nilai n jika rumus sudah diketahui ya. Kalian juga sudah latihan. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Sebelum kita melanjutkan tentang barisan dan deret, kalian harus paham dulu apa itu barisan, apa itu deret dalam matematika ya. Kita bisa lihat. Yang pertama ada barisan. Ya. Barisan di sini ya bisa kalian lihat. Misalkan U1, U2, U3 dan seterusnya. U1 itu berarti suku ke-1. U2 berarti suku ke-2. U3 itu berarti suku ke-3. Dan UN itu suku N-nya itu bilangan ya, angka dia. Angka yang akan dicari misalkan ya, itu seterusnya. Deret. Nah, di sini deret itu sama, ada U1, U2, U3 dan selanjutnya. Bedanya adalah kalau barisan di sini biasanya koma nih. Nah, kalau deret di sini adalah plus. Kenapa? Nanti kita bisa lihat kenapa di barisan koma, di deret plus. Nanti kita bisa lihat kenapa. Nah, di sini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Jadi barisan dan deret itu ada dua ya, aritmatika dan geometri. Untuk hari ini kita belajar yang pertama dulu ya, barisan dan deret aritmatika. Jadi kita belajar yang aritmatika dulu, untuk geometrinya selanjutnya ya. Udah paham ya barisan dan deret itu sendiri bentuknya ya, bentuk umumnya seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu apa itu aritmatika dan geometri. Nah, di sini aritmatika yaitu barisan bilangan di mana selisih antar dua suku selalu konstan. Selisih, ingat di sini ada kata-kata selisih. Selisih itu berarti diapain anak-anak? Selisih itu berarti dikurang. Ya, selisih itu dikurang. Kita lihat pola bilangannya seperti apa sih? Ya, gimana sih selisihnya itu yang mencarinya seperti apa? Contohnya yang pertama ya. Ada 2,4, 6, 8, 10, 12. Untuk mengetahui itu aritmatika, kalian harus mencari selisihnya dulu karena di sini adalah selisih. Selisihnya harus konstan. Konstan itu selalu sama, ajek ya, konstan. Nah, kita bisa lihat langsung dicari selisihnya, dikurang. Suku kedua dikurang suku pertama, harus selalu. Suku keduanya adalah 4, suku pertamanya adalah 2. Dan seterusnya juga seperti itu, di depannya kurangi yang di belakangnya. Jadi ini kurang dulu. 4 kurang 2 di sini berarti 2. Dikurang lagi 6 dengan 4. Cari selisihnya, 6 dikurang 4 2. Nah, dikurangi lagi angka depan dikurang angka belakang. 8 kurang 6 yaitu 2. Sekarang 10 kurang 8 yaitu 2. 12 kurang 10 yaitu 2. Kalian bisa lihat di sini ya. Selisihnya 2 2 2 2 2. Itu berarti konstan. Selisihnya itu sama-sama 2. Berarti yang pertama itu namanya adalah aritmatika. Ya, itu adalah aritmatika. Karena dia selisihnya sama. 2 2 2. Kalau 3 ya 3 3 3. Gitu. Itu namanya aritmatika ya. Kalau 4 ya 4 4 4. Kalau 1 ya 1 1 semua.
Itu namanya aritmetika. Coba kita lihat yang kedua, itu barisan aritmetika bukan. Kita cari selisihnya. 3 ke 4 kurang 4 kurang 3 berapa anak-anak? 1. Ya, kita kurang lagi nih. 4 ke 6 berarti 6 dikurang 4. 6 kurang 4 berapa anak-anak? 2. Kalian sampai sini sudah bisa menyimpulkan. Di sini selisih, di sini 1, sini 2. Enggak sama kan? Berarti yang kedua ini bukan aritmetika. Ya. Karena di sini selisihnya 1, di sini selisihnya 2. Jadi dia bukan aritmetika. Kalau aritmetika seperti tadi contoh pertama, sama. Ya, selisihnya sama. Ini adalah untuk aritmetika. Selanjutnya kita ke geometri. Nah, geometri itu apa? Barisan bilangan di mana perbandingan antar dua suku selalu konstan. Ibu garis bawahi perbandingan. Kalau tadi aritmatika kan selisih, berarti dikurang. Di sini adalah perbandingan. Kita lihat contohnya. 3 ke 6. Ya. 3 ke 6. Ya, namanya perbandingan berarti itu dibagi. Ya, mungkin untuk nyarinya kalian pakai selisih dulu nih. Dia aritmatika atau geometri ya. Cari selisihnya dulu deh, oke. 6 kurang 3 berapa? 3. 12 kurang 6 6. Ini selisihnya beda, 3 dengan 6. Berarti kalian kalau bukan aritmetika berarti dia geometri. Kan selisihnya beda, tadi kan 3 dan 6. Di sini selisihnya 3, di sini selisihnya 6. Berarti dia bukan aritmetika. Kamu langsung buktikan dia geometri atau bukan. Langsung ke dengan cara geometri. Caranya seperti ini. Karena perbandingan ya, jadi dibagi. Ya. 6 bagi 3. 2. Kenapa 2? 3 kali 2 6. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita cari lagi di sini. Perbandingan dibagi 12 bagi 6. Berapa anak-anak? 2 kali 2 ya. 2 lagi. Sekarang yang 24 bagi 12 berapa? Kali 2. Kalian bisa lihat di sini ya. 6 bagi 3 2. 12 bagi 6 2. 24 bagi 12 2. Kalian bisa lihat di sini perbandingannya sama. 2 2 2. Maka namanya ini adalah geometri. Mudah-mudahan kalian bisa paham nih mana aritmetika, mana geometri. Kalau aritmetika itu selisihnya sama, kalau geometri itu perbandingannya sama, dibagi. Ya, suku kedua nih, bagi suku pertama, 6 bagi 3 2. Dia kan udah bukan aritmetika, jadi kalian buktikan dengan geometri dengan cara dibagi. 12 bagi 6 2. 24 bagi 12 2. Selisih perbandingannya sama. Sama-sama 2. Maka dia geometri. Nah, ini adalah perbedaan antara aritmetika dengan geometri. Ini awal dasar sekali dalam kalian belajar tentang barisan dan deret. Ini harus paham di mana kalian itu harus bisa membedakan mana yang aritmetika, mana yang geometri. Ya, karena rumusnya nanti cara pengerjaannya itu berbeda. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya anak-anakku, membedakan aritmetika dengan geometri. Barisan dan deret aritmetika. Kita akan belajar tentang aritmetika dulu. Ya, aritmetika. Kan ada aritmetika sama geometri, ya. Kita belajar ke aritmetika dulu. Ingat, aritmetika itu adalah selisih. Jadi dikurang. Cara nyarinya dikurang. Ya. Barisan aritmetika. Kita ke barisan dulu. Barisan aritmetika. Jadi kita yang ini.
Kalau ada barisan berarti itu suku ke N, pakainya suku. Rumusnya yang ibu kotakin ini. UN sama dengan A ditambah N-1B. Keterangannya apa? Di mana A itu adalah suku pertama, suku yang di depan sendiri itu namanya suku pertama. Di mana B itu adalah beda atau selisihnya tadi. UN itu adalah suku yang ditanya, suku ke N-nya itu berapa? Ya. Nah, sekarang kita ke deret aritmatika. Ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika. Kalau deret itu yang di lambangnya itu SN. Kalau barisan lambangnya UN. Kalau deret lambangnya SN. SN itu yang ditanya jumlah N suku pertamanya. Ini adalah untuk rumusnya. Di mana SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2N plus N-1B. Di mana A-nya sama, suku pertama, B-nya beda, SN-nya adalah jumlah suku ke N. Ya. Kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh untuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Bisa kita lihat ya. Contoh 1. Tentukan suku ke-20 dari barisan 1, 4, 7, 10. Kalian lihat. 1, 4, 7, 10. Kalian kurangkan dulu. Selisih kan harus sama kalau aritmatika. 4 dikurang 1. 3. 7 dikurang 4. 3. Terus 10 dikurang 7, 3. Kita bisa lihat selisihnya sama-sama 3. Berarti ini namanya aritmetika karena selisihnya sama. 3, 3, 3. Selisih dikurang ya, ingat ya anak-anak. Kita langsung cari, diketahui. Kalian harus biar kalian teliti ya, kalian harus membiasakan dengan cara yang ibu jelaskan ini. Diketahui dulu. A-nya berapa? A-nya itu suku pertama yang paling depan adalah angka 1. Jadi A-nya adalah 1. B itu adalah beda. Beda itu yang selisihnya tadi berapa yang kalian cari. Ini adalah namanya beda nih. Yang kalian cari. Tadi ini adalah beda. Bedanya berapa? 3. N-nya berapa? N itu yang ditanya. Ini. Tentukan suku ke-20. Nah, ini adalah N-nya. N-nya kalian ganti dengan 20. Kalian di sini yang ditanya adalah suku ke-20. Langsung masuk ke caranya. Karena yang ditanya suku, ingat kalau suku pakainya rumus UN. Suku rumus UN pakainya ini. Yang tadi ibu kotakin ya. UN. Kalau suku yang ditanya suku berarti pakainya UN. Langsung. N-nya berapa tadi? 20. Maaf ya kalau nggak jelas. Di sininya berarti 20. Kalian ganti. A-nya berapa? A-nya kalian ganti dengan 1. Tambah N-nya 20 dikurang 1 kali. Bedanya berapa? 3. 1 ditambah 20 kurang 1 yaitu 19 kali 3. Nah, kita ke sini ya. Maaf ya anak-anak ya. Nah, ini yang kalian kerjakan adalah perkaliannya dulu. 19 kali 3. 19 kali 3 yaitu 57 ya. 57 berarti di sini 1 plus 57. Nah, ini tinggal ditambah anak-anak. 1 ditambah 57 jadi 58. Ini adalah hasilnya. Jadi suku ke-20 dari barisan 1, 4, 7, 10 yaitu 58. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus dengan proses yang berurut biar kalian itu teliti ya, terbiasa dan teliti. Ini adalah untuk mencari barisan aritmetika. Aritmetika ingat suku. Suku itu pakainya UN. Sekarang kita bisa lanjut ke contoh deret geometri. Contoh deret geometri. Nah, kalau deret ya, itu kan
Yang ditanya adalah jumlah. Jumlah pakainya apa anak-anak? SN. Kalau suku ON, kalau jumlah SN. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jumlah 10 suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10. Kalian lihat dulu. Lihat dulu selisihnya dikurang. 4 kurang 1 3. 7 kurang 4 3. 10 kurang 7 3. Jadi dia selisihnya sama-sama 3. Ya. Nah, kita bisa lanjut sini. Suku pertama A-nya berapa? 1. Ingat, di depannya angka 1. Jadi dia 1. Kalau di depannya 2 ya kalian tulis 2. Terus bedanya berapa? Selisihnya tadi 3. Ya. Selisihnya 3. N-nya berapa? Nah, N-nya ini yang ditanya nih. Jadi ganti N dengan 10. Langsung bisa dijawab. Kalian tulis dulu rumusnya, baru kalian masukkan ganti dengan angka S. N-nya berapa? Ganti 10. N-nya berapa? 10 per 2. Ibu ngerjainnya di sini aja ya anak-anak. S 10 sama dengan N-nya berapa? 10 per 2 dalam kurung 2 kali 1. Masih nggak muat ini anak-anak ya. SN sama dengan ini ganti 10. N-nya berapa? 10 per 2. 2 kali A-nya berapa? 1. Tambah N-nya 10 dikurang 1 kali bedanya berapa? 3. Nah, 10 bagi 2 5. 2 kali 1 2 ditambah 10 kurang 1 9. 9 masih dikali 3. Kalian dalam kurung dulu yang dikerjakan ya. Sini tetap 5 dalam kurung dulu. 2 tambah sama kali. Kalian kerjakan kali dulu. 9 kali 3 berapa anak-anak? 2 tuh 7. 5 kali 27 tambah 2 29. Nah, kalian bisa langsung dikali. 5 kali 29. 5 kali 29 145 ya. 145. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10 yaitu 145. Kalian terbiasa dengan mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi teliti, rumusnya dulu ditulis, yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan ya. Nah, ini anak-anak ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kalau belum ada yang paham atau masih bingung gitu ya, kalian bisa nanya ke Bu Leni, Japri, itu nggak apa-apa ya. Untuk hari ini kita materi dulu ya anak-anak, latihannya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini sampai sini anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.